menyapa dulu Dr. Adib dari IDI. Ya, Mbak. Iya. Mbak Dia. Baik. Ya. Ini terkait dengan strategi perang semesta. Sejauh ini kita mengetahui bahwa sejumlah petugas medis, dokter, dan juga petugas kesehatan banyak sekali yang gugur seperti itu. Kalau dokter melihat dari situasi ini gitu, apa yang pastinya diharapkan dari masyarakat supaya garda terakhir ini tidak roboh gitu, tidak runtuh seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi kita belajar perang semesta itu saya diajarin sama Mas Tugas ini, senior saya ini, Pak Karumkit. Karena kalau kita bicara sekarang terkait dengan kondisi yang saat ini, maka kita bicara dalam sebuah kondisi yang tidak harus atau tidak bisa kita selesaikan masalah COVID ini hanya dari peran-peran kesehatan saja. Tapi ini menjadi satu peran yang harus dimaksimalkan, yang dilakukan oleh seluruh pihak. Mohon izin mungkin Mbak Diana, saya ada slide mungkin yang bisa ditampilkan. Ya. Ya, jadi gambaran yang ingin saya sampaikan bahwa tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Majen Tugas, bahwa kita bicara sekarang ini adalah musuh bersama gitu. Jadi kondisi yang di awal yang dengan health shock, kemudian ada perubahan drastis, kemudian ada rasa kepanikan dan reaksi yang berlebihan, yang kemudian sekarang sebenarnya kemarin melangkah pada sebuah kondisi adaptasi kehidupan baru gitu loh. Tapi adaptasi dalam konteks bahwa kita harus waspada terhadap musuh bersama ini. Coba slide lagi. Nah, ini sebuah kondisi yang problematika, bahwa kita tahu pada saat kita bicara ada sebuah manusia yang kemudian terdampak dari pandemi COVID ini, ada satu proses transmisi. Terus kemudian kita tahu bahwa dampak yang di awal itu adalah problematika kesehatan, sekarang sudah dalam konteks masalah ekonomi, kemudian sosial, dan bahkan kemudian berdampak juga pada masalah keamanan. Disinilah yang kemudian kita bicara dengan kondisi saat ini, maka COVID ini adalah sebuah ancaman. COVID ini adalah sebuah musuh bersama yang harus diselesaikan bersama-sama pula. Dan perlu ada upaya-upaya untuk kemudian melibatkan seluruh komponen daripada masyarakat. Disinilah konteks daripada perang semesta itu. Jadi coba slide lagi, slide. Terus, saya tidak bicara ini, terus. Nah, pada saat kita bicara sekarang kondisi yang saat ini, maka kami selalu sampaikan ya bahwa kesehatan tetap akan mensupport. Jadi kesehatan memang tidak akan berdiri sendiri, tapi kesehatanlah yang bisa kemudian mensupport tentang ekonomi, mensupport tentang kemakmuran, karena esensi dari problematika di COVID ini adalah problematika di masalah kesehatan. Slide. Terus. Nah, ini yang kemudian kita harus sampaikan, bahwa pada saat kita mau intervensi di hulu, kemudian intervensi di hilir, kita tidak bisa hanya konsentrasi di hilir sampai kapanpun. Kalau kita hanya terkonsentrasi itu menyiapkan fasilitas kesehatan, menyiapkan dokter tenaga kesehatan, pasti kita akan kurang. Tapi kita perlu lakukan intervensi di hulu. Disinilah esensi daripada perang semesta adalah sebuah kondisi untuk melakukan intervensi di hulu dengan melibatkan seluruh masyarakat. Slide. Nah ini, jadi konsepnya adalah, ini adalah garda terdepannya adalah masyarakat. Kita dulu diajari dan saya belajar banyak dengan teman-teman dari TNI Polri tentang sistem Kamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kemudian di situ ada rakyat yang terlatih, yang kemudian terlatih yang seperti apa? Slide. Terus slide. Terus. Jadi intervensi yang nanti akan kita lakukan di sini adalah intervensi yang berkaitan dengan epidemiologi non farmasi, terus kemudian intervensi yang berkaitan dengan treatment juga, terus slide. Ya, kemudian yang paling penting adalah secara personal dan komunitas. Ya. Personal dan komunitas inilah yang kemudian harus melibatkan masyarakat. Slide. Terus slide. Nah. Sistem Kamrata yang seperti apa? Jadi adalah suatu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Jadi konsep yang harus kita bangun bersama, persepsi yang kita harus bangun bersama adalah
COVID ini adalah sebuah ancaman. COVID ini adalah sebuah musuh bersama yang harus kita selesaikan dengan melibatkan rakyat terlatih. Kita bisa melakukan model seperti Siskamling yang saat ini sudah di beberapa daerah dilakukan. Ada namanya kampung jaga COVID, ada kampung tangguh dan sebagainya. Kemudian ikut serta menanggulangi akibat pandemi COVID dan mengedepankan sekarang adalah gotong royong. Nah inilah yang kemudian kita harus lakukan sehingga ada satu kelompok rakyat yang kemudian dilatih khusus, yang itu baik kami di kesehatan, kita akan bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan deteksi dini terhadap kondisi-kondisi yang COVID-nya itu. Sehingga apabila ada ditemukan masyarakat di dalam satu wilayah itu yang ada gejala-gejala, maka kemudian masyarakat itu bisa tahu. Jadi kontrol sosial itu muncul dari masyarakat sendiri. Pada saat kemudian sekarang muncul kontrol sosial dari masyarakat, maka satu, deteksi dini bisa cepat kita lakukan, masyarakat pun juga akhirnya terlatih dan kemudian akan saling mengontrol dalam satu wilayahnya, maka kita sangat terbantu sekali dengan kondisi ini, sehingga tidak hanya kemudian mengandalkan dari bidang kesehatan saja, ataupun dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan daerah. Dan sekali lagi, konsep dari Perang Semesta ini adalah tentunya melibatkan seluruh aspek, seluruh komponen masyarakat dalam penanganan pandemi COVID ini. Mungkin itu Mbak Dian. Iya baik, saya mau ke Pak Andre dulu. Tadi melihat dari presentasi, ya Dokter Adib. Ya. Masih terhubung. Oke, Dokter, saya ingin tahu lebih banyak sebenarnya. Selama ini kan pasti petugas medis adalah orang yang selalu bersinggungan dengan pasien secara langsung. Sebenarnya strategi-strategi kesehatan seperti apa yang bisa diadaptasi, bisa diadopsi oleh masyarakat? Pola perilaku seperti apa yang diterapkan oleh para dokter, para tenaga kesehatan supaya masih tetap tidak terinfeksi oleh COVID-19 yang mungkin bisa dicontoh oleh masyarakat di luar sana? Ya, jadi kita menjadi role model sebenarnya, role model di masyarakat, sehingga budaya safety ya atau safety culture dan behavior perilaku safety ini tentunya harus dilakukan juga oleh para dokter. Karena kami juga kemudian melakukan mencoba untuk mencari data pada saat kemudian ada teman kami yang terpapar atau sakit atau bahkan yang meninggal. Ternyata ada beberapa hal yang juga yang ini kita harus jadikan sebagai satu rujukan bahwa kultur safety itu bukan hanya pada saat kita ada di pelayanan kesehatan. Pada saat kita di rumah sakit itu sepertinya kita mengikuti seluruh SOP, tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, artinya kita sebagai manusia biasa, pada saat kita berinteraksi dengan keluarga, pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat, konteksnya bukan masalah kita takut terpapar saja, tapi konteksnya adalah di dalam segala aspek kehidupan, baik tentunya bagi kami, dokter, kita harus menjadi role model. Pada saat kita di masyarakat pun kita harus mencontohkan bahwa kita pakai masker, bahwa kita juga menjaga jarak, dan kadang-kadang perlu kita juga menjadi orang yang mengingatkan kepada masyarakat untuk kemudian berperilaku yang sesuai dengan protokol. Jadi ini yang kemudian kita sampaikan kepada para dokter juga, untuk kemudian di dalam segala aspek kehidupannya juga, mereka juga bisa jadi role model, menjadi tokoh-tokoh untuk merubah perilaku pada masyarakat. Baik, Dokter Adib. Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir saya ke Dokter Sony, bahwa untuk memenangkan strategi Perang Semesta ini tidak hanya perilaku, tapi juga pola pikir kita yang harus disiapkan. Nah ini bagaimana untuk mempersiapkan psikologi kita supaya kita tidak tertekan, kemudian supaya kita tetap hidup bisa berdampingan dengan COVID seperti itu. Ya kita harus punya persepsi bahwa pakai masker itu menyenangkan, bahwa jaga jarak itu menyelamatkan, dan bahwa cuci tangan itu menyehatkan. Jadi persepsi kita juga harus positif, sehingga yang kita lakukan itu semua dilakukan dengan rasa senang. Dan akhirnya selain menimbulkan imunitas, juga kita bisa tercegah dari COVID-19, gitu Mbak Diana. Iya baik, terima kasih banyak. Itu tadi yang seperti perbincangan kita bahwa saat ini ayolah seluruh elemen masyarakat, pemerintah semuanya bersinergi supaya kita bisa memenangkan pertarungan ini melawan COVID-19. Jangan ada lagi yang menganggap bahwa COVID-19 itu tidak ada. Seperti itu, karena memang ada di sekitar kita, dan supaya semuanya memakai masker, kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak ketika harus pergi keluar rumah. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber kita, dan juga kami juga mau menginformasikan kepada Anda bahwa kami masing-masing di sini juga selalu membawa hand sanitizer pribadi untuk kami.
dan rajin mengenakannya untuk mengurangi penularan COVID-19. Baik, Bapak dan Ibu semua, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pada siang hari ini. Pak Andri, terima kasih. Dr. Roni, terima kasih. Maijen, terima kasih. Dr. Adit juga yang tersambung dengan Zoom, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.